Jumpa lagi di channel Pustaka Unik. Kali ini saya akan memberikan tutorial. Salah satu dari request dari viewers itu meminta untuk membuat kartu anggota dengan posisi yang potret. Biasanya kalau di Slim itu kartu anggota itu tercetak secara landscape. Misalkan seperti ini di Slim 9 ya, itu tercetak secara landscape, tapi kita ingin mengubahnya menjadi potret. Gimana caranya? Yuk kita simak tutorial berikut ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah atau melakukan modifikasi di Slim menggunakan bahasa HTML, mungkin akan sangat familiar ya, atau cukup terbiasa begitu. Namun bagi yang belum pernah mengedit atau belum paham terkait dengan HTML, bisa mengikuti tutorial ini secara step by step gitu. Jadi secara logika nanti kita akan ubah ini, rotasinya kita ubah. Yang lebarnya, yang panjangnya ini menjadi lebarnya, yang lebar ini menjadi panjangnya. Yang height menjadi width-nya menjadi height-nya begitu. Oke. Di Slim itu pengaturan tersebut ada di dalam folder admin template, kemudian di printsetting.ing. Oke. Nah, itu di mana kita buka dulu juga pengaturannya di file member card classic member card.php, kita buka. Jadi teman-teman, pada kartunya itu ada pengaturan width dan height. Ketika kita mau atur lebar sama menukan, jadi kita cari di situ. Nah, ini teman-teman yang harus kita ubah, dan di mana letaknya ada di sysconf ini member card bagian box width. Nah, maka kita cari di sini, Ctrl F. Nah, di sini. Oke. Tadi yang lebarnya 8,6 kita ubah kebalikannya kan, 4, kemudian 8,6 ditaruh di bawahnya. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, teman-teman, kita kembali ke Slims, kita refresh, kita coba cetak. Nah, kalau teman-teman misalkan ketika sudah diganti, sudah diedit begitu, tapi tidak muncul atau dia itu masih tetap sama saja, maka ada dua kemungkinan. Satu, itu harus dihapus cache dan cookie-nya atau menggunakan mode incognito, teman-teman. Tapi saya atau cara keduanya bisa dengan mengedit di bagian codingnya. Kita kembali ke member card.php. Di sini kita kasih angka 1 supaya berbeda gitu. Box width 1, kemudian box height 1. Oke. Di sini juga kita edit nih, mana tadi? Nah, ini kita kasih 1, kemudian kita simpan, Ctrl S ya teman-teman, kita save, kemudian kita refresh lagi, harusnya dia sudah berubah. Nah, berubah seperti ini teman-teman. Tapi dari tampilan tersebut kita masih perlu penyesuaian. Misalkan ini kan di sini nih, dia kan ketutupan nih, harusnya kan kartu anggota perpustakaan Pustaka Unik. Tapi karena dia fotonya di sini, maka dia itu akan mengganggu. Maka ini akan saya ubah ke sini. Kemudian ini ada barcode ini, 2 ini. Ini akan dipindah ke tengah sini supaya lebih bagus begitu ya teman-teman. Kemudian ini bertabrakan kan, ini bisa ditaruh di sini. Nah, begitu. Oke. Gimana cara mengubahnya atau cara penyesuaiannya? Kita akan masuk ke dalam codingnya teman-teman. Oke. Codingnya terletak di member card.php. Tadi kita akan mengubah foto, maka kita akan menggunakan foto. Oke. Saya menggunakan 2 sisi ya teman-teman. Oke.
Jadi fotonya ini akan kita pindahkan ke sini, berarti kita akan mengubah pada CSS ini, kita ubah menjadi 100, katakanlah 185. Oke. Kemudian kita simpan dulu lah, kita simpan, kemudian kita refresh, kita cetak. Oke, dia berhasil turun nih, tapi saya ingin dia agak geser, maka kita akan menggunakan margin right, kita isi dengan 80 px misalkan ini saya contohkan 8 atau terlalu gede ya, 50 px, misalkan 50 px ya teman-teman. Kita ini tambahkan. Jadi memang seperti itu teman-teman, kita harus mengeditnya secara satu-satu. Apakah sudah dirasa center? Tapi saya rasa kok kurang dikit ya, jadi saya tambahkan 5 px lagi lah, 55. Oke. Masalah foto sudah teratasi ya teman-teman. Kemudian kita cari lagi yang masih perlu kita rapikan. Nah, ini di sini ada kurang geser dikit nih, itu bagian nomor telepon di sini. Ini ada padding left-nya, kita hilangkan saja jadi 0. Bagian phone ini ya, nomor phone. Kemudian kita simpan, kita refresh teman-teman, kita refresh. Oke, dia sudah berada di tengah dan ini sudah ada di sini ya teman-teman. Oke, ini mungkin bagi teman-teman yang merasa ini kok fotonya kotak banget nih, itu bisa tadi diatur di sini ya teman-teman. Width lebarnya kan ini, lebar fotonya ini misalkan dibikin 75 ya, supaya dia itu lebih proporsional. Tapi ini tergantung selera dari perpustakaannya masing-masing ya teman-teman. Nah, kan seperti ini lebih bagus nih fotonya. Kemudian ini akan kita naikkan. Ini berada di kode. Kita cari kode. Pakai Ctrl F ya. Nah, ini kodenya kita akan ganti dengan menggunakan margin left. Sebentar, atau kita coba langsung menggunakan right. Di sini katakanlah kita isi dengan tadi berapa, 10, kita isi dengan 80 misalkan ya. Kemudian kita coba cetak. Oke, ternyata pas ya teman-teman, 80 itu tepat di tengah-tengah ternyata teman-teman. Atau kurang dikit lah, katakanlah 75. Ini di sini saya ganti menjadi 75 px ya. Oke. Kemudian teman-teman, ini bottomnya dia itu dari bawah kurang kalau 5 ya, atau biarkan 5 dulu, nggak apa-apa. Oke. Kemudian di situ saya merasa kurang untuk menambahkan nomor barcode-nya tuh. Kita kan kalau di sini kan kita muncul nih 0001, tapi kalau di sini kan nggak muncul. Bagaimana supaya dia itu muncul gitu teman-teman? Nah, gini caranya teman-teman. Ini di sini. Sebentar. Di sini teman-teman. Nah, ini kita copy, kita taruh di bawah ya. Kita taruh di sini teman-teman, setelah barcode-nya ya. Setelah barcode, kemudian ini bukan XP tapi ID titik spasi. Kemudian ini diganti dengan member ID ya, bukan expired tapi member ID. Oke. Kelasnya biarkan saja expired, nggak apa-apa. Kemudian save. Kita lihat teman-teman.
Kita kasih enter dulu teman-teman supaya nanti tidak bertabrakan dengan BR. Nah, kita save, kita coba cetak teman-teman. Oke, dia sudah ada ID-nya teman-teman. Di sini sudah ada barcode expired-nya, ada ID-nya, kodenya ini. Oke, sudah. Kemudian kita akan menambahkan ini, my library ini terletak pada sini. Backcard, sorry, dia kan di bagian belakang tuh, berarti dia masuknya dalam backcard. Kita cari footer. Nah, ini back header 2, back header 1. Oke. Nah, ini kita akan cari CSS-nya teman-teman. Nah, ini CSS-nya. Ini kita taruh misalkan ya, dari bawah itu jaraknya 150, jadi mungkin dia akan di tengah-tengah sini. Kita simpan, kita coba cetak semuanya. Nah, sudah teman-teman, kita perbesar ya. Jadi seperti ini namanya seperti ini. Kalau dia satu baris dia seperti ini, kemudian dia menjadi ini. Nah, ini ada sisa ya teman-teman. Kalau kita lihat ini ada sisa, ini karena foto bawaannya itu kotak ya, atau gimana ya, tidak 3x4. Kalau ini kan 3x4 nih, kalau ini 1:1, jadinya kotak, maka hasilnya juga kotak. Ini kalau tadi masih kurang lebar ya kita tambahkan nih, masih kurang lebar, kurang tinggi 80 misalkan. Saya cetak kembali. Nah, dia sudah di atas nih. Oke, begitu teman-teman. Kemudian misalkan ini saya sesuai benar-benar terisi kepala perpustakaannya dan lain-lain. Di sini teman-teman, kustomisasi my library ini, library kita ganti perpustakaan. Misalkan ini Jalan Maju Jaya nomor 46 DIY misalkan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa edit di sini teman-teman, tapi kita tidak menggunakan di sini. Kemudian di sini city name-nya kita misalkan ganti Semarang, misalkan kepala perpustakaan misalkan. Misalkan seperti ini. Oke, kita selesai. Nah, kita nah isinya maka seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi cukup mudah ya teman-teman. Caranya seperti itu. Nanti silakan untuk bisa diedit sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan ini namanya terlalu besar nih, angka tulisannya ini kan terlalu gede ya, kita edit saja di bagian nama. Mana sih bagian front, header, mana header, ini kok H1 name.
Ini kan address, member name. Nah ini H1, ini kita ganti misalkan menjadi H2. Ini juga H2. Oke, kita simpan. Dia akan lebih kecil ya teman-teman. Nah, lebih kecil kan. Ini bisa lengkap. Bisa satu baris. Begitu. Kita sesuaikan saja teman-teman. Oke kan, sudah kan? Nah, sudah, tinggal disesuaikan dengan masing-masing. Kalau misalkan ini jaraknya terlalu luas ya, nanti kita bisa dikurangi di bagian sini CSS nya. Mana nih? Nah, ini diganti ya, diganti H2 juga. Nah, kemudian ini diganti padding top, misalkan padding topnya misalkan 15 px. Oke. Terlalu teman-teman, terlalu banyak 15 px. Ini kita harus babat menjadi 5 saja, 5 px. Kalau dia masih panjang berarti kita akan pangkas menggunakan margin. Kita sesuaikan teman-teman. Nah, kalau dia itu 50 terlalu gede ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan nih. Jaraknya terlalu long. Kalau saya sih tadi di awal sudah cukup sih. Mungkin ini bisa disesuaikan menjadi 20 atau berapa begitu supaya sesuai. Tapi kalau saya tadi di awal sudah cukup ya teman-teman. Nah, ini 20. Nah, pas jatuhnya kalau 2 baris ya. Begitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau saya sih awal tadi sudah cukup baik ya. Jadi kalau saya cenderung saya hilangkan. Kalau teman-teman mau mengganti silahkan. Tapi kalau saya cenderung sudah sesuai. Yang tadi ini sudah sesuai kalau menurut saya. Nah, cukup seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini masih jadi ada PR nih. Harus menurunkan fotonya lagi. Seperti ini. Sudah cukup sih menurut saya kayak gini. Aman, maksudnya ini namanya juga satu baris begitu teman-teman. Jadi ini hanya permainan CSS saja sebenarnya. Dan kalau misalkan teman-teman tidak menginginkan ada yang belakang doang ya, sama kayak tutorial sebelumnya, video sebelumnya yang hanya satu sisi, tinggal dihapus aja bagian sini. Bagian backcardnya ini kita hapus bisa. Jadi dari TD ini sampai dengan TD ini kita hapus bisa. Tapi kalau saya dibikin komen seperti ini bisa. Oke. Jadi di dalam kartu HVS teman-teman itu bisa diisi 3 baris. Kalau 4 baris itu nanti lebarnya kurang, tapi kalau 3 baris itu nanti pas atau sisa lah, tapi aman begitu, tidak terpotong. Maka saya menyarankan untuk diubah menjadi row-nya itu 3. Kalau teman-teman hanya mencetak satu sisi ya teman-teman. Di sini
itu setting row-nya 3. Nah seperti ini kalau dicetak udah cukupan sih segini, tinggal nanti diedit aja kesesuaiannya atau tidak gitu. Oke, mungkin kali ini saja tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendownload langsung jadinya, bisa ke sini teman-teman, GitHub ini kartu anggota potret.git. Nanti di sini seperti ini ada tutorialnya, bisa di download. Oke, bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, bisa share ke pustakawan yang lain. Dan bagi teman-teman juga yang mau bertanya, bisa chat di kolom komentar, nanti akan saya balas dengan video. Kalau minta tutorial juga, kalau selama saya bisa memberikan tutorial, saya mencoba untuk buatkan. Terima kasih telah